Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, saya Ramini. Saya adalah guru kelas 3 MI Darul Ulum Merkawang. Saya adalah mahasiswa PPG Guru kelas MI tahap 4 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan NIM 1870213253888. Pada hari ini Kamis tanggal 29 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 3 dengan materi keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi di MI Darul Ulum Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kaifa lakum? Bihair, alhamdulillah. Anta? Ana tilmid. Nanti? Ana tilmidatun. Anak-anak, hari ini sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa amalan sholihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, setelah berdoa, semoga anak-anak nanti dalam proses pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Arif, Abi, Rehan. Abi kenapa? Sakit. Rehan? Sakit juga. Abi? Sakit juga. Ya, kita doakan semoga teman kita lekas sembuh. Sebelum memulai pelajaran kita tepuk-tepuk dulu. Tepuk semangat. Iya. Sebelum memulai pelajaran kita nyanyi Indonesia Merdeka dulu. Boleh berdiri dulu? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih.
Ya, anak-anak boleh duduk kembali. Dalam pembelajaran kali ini tentang uang, dengan tujuan pembelajaran anak-anak bisa mengidentifikasi perbedaan antara kebutuhan, hal-hal pokok yang harus dipenuhi dan keinginan atau hal-hal yang bersifat tambahan dan tidak wajib. Yang kedua, anak-anak bisa memberi contoh kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya makanan sebagai kebutuhan, mainan sebagai keinginan. Mengelompokkan daftar benda atau aktivitas sebagai kebutuhan atau keinginan. Dan juga menjelaskan fungsi mata uang sebagai alat tukar yang sah. Anak-anak, jika anak-anak mempunyai uang 10.000, apa yang anak-anak akan lakukan? Membeli kebutuhan sehari-hari. Membeli kebutuhan sehari-hari. Apa kebutuhanmu sehari-hari? Makan, minum. Selain makan minum, kebutuhan apa lagi yang ingin kamu penuhi ketika mempunyai uang? Membeli mainan, menabung, membeli pensil, apalagi membeli penghapus. Nah, kebutuhan semuanya itu bisa terpenuhi dengan uang. Nah, apa itu uang? Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan, boleh. Apalagi uang adalah alat tukar yang sah, betul. Apalagi uang adalah untuk memenuhi keinginan. Uang adalah alat untuk membeli makanan, ya boleh. Nah, hari ini aku dan Puput ikut ibu belanja bahan masakan di pasar sore. Tapi kenapa ibu bawa banyak uang kertas warna-warni itu? Itu apa ya? Nah, itu adalah uang. Nah, pecahan uang itu ada berapa saja? 2.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Itu adalah uang pecahan Indonesia. Nah, uang adalah alat tukar untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Apa itu uang? Uang adalah alat tukar pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Mata uang berbeda-beda. Di Indonesia menggunakan mata uang apa aja? Rupiah. Contoh lainnya ada mata uang Jepang, namanya apa? Mata uang Thailand namanya apa? Mata uang Jerman namanya apa? Euro. Nah, jenis-jenis uang. Uang ada berapa tadi? 2. Apa saja? Uang logam, uang kertas. Pecahan uang logam ada berapa saja? 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1.000 rupiah. Uang kertas ada berapa saja tadi? 1.000, 2.000, 5.000, 50.000, dan 100.000. Nah, Tisa, Putu, dan Ibu sampai di penjual buah dan sayur. Ibu memberikan Tisa dan Putu 10.000. Manakah sayur atau buah yang dibeli Tisa dan Putu? Iya, wortel, ada stroberi, ada jeruk. Nah, Tisa, Putu, dan Ibu sampai di penjual ikan. Ibu memberikan Tisa dan Putu 30.000. 30.000 pecahan 20.000 dan 10.000. Ikan manakah yang akan dibeli Tisa dan Putu? Yang harganya berapa? 20.000. Kenapa Kak membeli yang 20.000? Iya, karena uangnya yang tersedia hanya 20.000 dan 10.000. Ustazah akan membagikan apa namanya? Lembar kerja. Cek nanti dulu.
Di situ anak-anak sudah dikasih LKPD per kelompok. Nah, di situ ada tulisan keinginan dan kebutuhan dan juga ada untuk menggunting membedakan mana yang keinginan dan kebutuhan sesuai dengan video yang berikut ini. Silakan anak-anak nanti melihat dulu video berikut ya. Kamu kenapa Tina? Kelihatan lemas sekali. Iya, aku tadi nggak sempat sarapan. Hai teman kece, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Tina? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan dan minuman adalah contoh kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan dan minuman, kebutuhan manusia masih ada banyak lagi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah papan atau tempat tinggal, pangan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa ditunda sampai kebutuhan primer berhasil dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah ponsel, televisi, atau sepeda. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ada setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya, kebutuhan tersier bertujuan untuk menaikkan gengsi atau status sosial seseorang. Karena itu, kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda loh. Misalkan, kamu memiliki rumah yang dekat dari sekolah, sedangkan temanmu jauh dari sekolah. Kamu mungkin cukup berjalan kaki. Setelah anak-anak melihat video tentang kebutuhan dan keinginan, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Bu Guru sediakan. Nama. Boleh dibagi. Oke, boleh. Ada yang menggunting, ada yang mengisi, ada yang menggunting. Apa namanya? Kebutuhan dan keinginannya. Sudah bawa gunting semuanya? Sudah bawa lem? Sudah, ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis semuanya. Namanya siapa aja? Terus apa ya? Dilihat di gambarnya. Boleh sambil melihat gambar yang dipotongi. Mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Gelang. Televisi. Menyebutkan 10 keinginan dan 10 kebutuhan. Pada keinginan. Wes ya. Lainnya. Sepeda. Tapi kurang siji loro, Ben. Sudah diteliti kembali ya. Waktunya masih 5 menit lagi. Kan Sudah selesai kelompok ini? Ampun. Kelompok Riza sudah selesai? Sudah selesai? Sudah semuanya? Sudah. Ampun. Silakan anak-anak kelompoknya maju semuanya, tidak usah diwakili. Per kelompok siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompoknya Mbak Sasa, silakan maju. Kami dari kelompok bulan akan membacakan hasil diskusi kami.
Kebutuhan kami adalah 1. Makanan, 2. Minuman, 3. Rumah, 4. Baju atau pakaian, 5. Uang, 6. Buku, 7. Obat, 8. Tas, 9. Tanaman, 10. Alat tulis. Yang termasuk keinginan? Yang termasuk keinginan adalah 1. Handphone, 2. Kucing, 3. Televisi, 4. Mainan, 5. Perhiasan, 6. Stik atau makanan mahal, 7. Mobil, 8. Jalan-jalan atau liburan, 9. Laptop, 10. Layar tancap. Ya, tepuk tangan anak-anak. Kelompok kalian sudah maju. Ya, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompoknya Mas Anjar, silakan maju untuk presentasi. Kami dari kelompok sepak bola akan membacakan hasil diskusi. Kebutuhanku adalah beras, makanan, rumah, alat tulis, obat, pakaian, tas, buku, uang, dan air minum. Keinginanku adalah peliharaan laptop, handphone, mobil, sepeda, perhiasan, mainan, makan daging, hiburan, televisi. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok sepak bola. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok yang putri lagi, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok pelangi akan membacakan hasil diskusi kebutuhan. Makanan, 2. Minuman, 3. Beras, 4. Penghapus, 5. Pensil, 6. Rumah, 7. Pakaian, 8. Tas, 9. Obat, 10. Rautan. Keinginanku adalah HP, laptop, mobil, perhiasan, sepeda, peliharaan, boneka, bermain, balon udara, pesawat. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok pelangi. Selanjutnya yang terakhir, kelompoknya Mas Dava. Kami dari kelompok harimau akan membacakan hasil diskusi. Kebutuhanku adalah beras, air minum, tanaman, alat tulis, obat, pakaian, buku, tas, rumah, alas kaki atau sendal. Keinginanku adalah mobil, HP, laptop, mainan, perhiasan, peliharaan, TV, motor, pesawat, pergi haji. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok harimau. Boleh duduk kembali. Ya. Setelah anak-anak mengerjakan LKPD tadi, anak-anak sudah mengetahui ya tentang kebutuhan dan keinginan. Sudah. Kira-kira kebutuhan itu apa saja? Beras, makan, Ya, makanan. Semua orang membutuhkan makanan, minuman. Makanan minuman termasuk kebutuhan apa tadi? Primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak bisa ditunda. Apalagi kebutuhannya? Rumah. Semua orang harus punya tempat tinggal, punya rumah. Jadi rumah itu adalah kebutuhan. Selanjutnya apa lagi? Pakaian. Nah, setiap orang harus mempunyai pakaian. Tidak harus mahal. Yang penting enak dipandang, bisa dipakai setiap hari. Selanjutnya apa lagi? uang, Sepatu ya. Kita sebagai siswa kita harus mempunyai atau membutuhkan sepatu untuk berangkat ke sekolah. Apalagi obat ya. Ketika kita sakit kita juga membutuhkan obat. Kalau keinginan kita ingin apa aja tadi? handphone, Beli mobil, kan beli mobil. Beli handphone. Beli televisi. Beli perhiasan, pergi haji. Nah, semua itu keinginan yang tidak harus dipenuhi.
Nah, uang itu kita dalam membelanjakan uang harus bijak. Nah, seperti bijak dalam memakai uang. Uang digunakan untuk apa aja? Nah, uang sebagai alat tukar yang sah, kita harus bijak dalam membelanjakan uang. Fungsi uang untuk apa yang lebih penting? Membelanjakan kebutuhan, untuk menabung, memberi bantuan. Nah, membelanjakan kebutuhan ya, bukan keinginan. Lebih penting mana? Makanan sama membeli handphone? Makanan. Membeli makanan, karena makanan itu termasuk kebutuhan. Kalau handphone termasuk keinginan, kebutuhan tersier yang tidak harus dipenuhi. Nah, kebutuhan dan keinginan. Apa itu kebutuhan? Hal-hal yang sangat penting untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Contohnya apa? Makanan, air, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan. Jadi kebutuhan itu adalah hal-hal yang sangat penting untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Contohnya makanan, air, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan itu adalah kebutuhan. Keinginan adalah Hal-hal yang tidak mutlak diperlukan untuk bertahan hidup. contohnya apa aja? Mobil mewah, gadget terbaru, liburan mewah, pakaian bermerek. Ya, keinginan itu ada yang bisa terpenuhi dan ada yang tidak bisa terpenuhi. Contohnya apa? Mobil mewah. Nah, di sini siapa yang sudah punya mobil? Di sini siapa yang sudah punya mobil? Citra, sama siapa lagi? Nah, mungkin uangnya orang tuanya sudah banyak, jadi bisa membeli keinginan berupa mobil mewah. Gadget terbaru, tahu gadget terbaru? Tahu. Apa itu gadget? Handphone ya, handphone. Ada yang punya handphone sendiri? Tidak ada. Hanya beberapa yang punya ya. Karena apa? Termasuk keinginan yang tidak wajib dipenuhi. Pakaian bermerek. Punya pakaian yang harganya 1 juta? Tidak punya. Punyanya harganya berapa? 100.000. Untuk agar bisa kita pakai, sama aja ya, kita pakai harga 1 juta sama 100.000 sama, dipakai tetap untuk menutup apa Cah? Aurat. Nah, uang itu termasuk rezeki dari Allah. Nah, rezeki dari Allah termasuk dari perantara orang lain. Contohnya dengan bekerja, orang tua bisa mendapatkan uang yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan dan memenuhi keinginan. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mana yang menunjukkan kebutuhan dan keinginan? Membeli makanan, Yang termasuk kebutuhan? membeli makanan, membeli buku, Termasuk adalah kebutuhan. Mana yang termasuk keinginan? membeli PlayStation, membeli bola, Ya. Lebih butuh mana, bola sama makanan? Makanan. Nah, ada ada nasi uduk. Dengarkan, ada nasi uduk 3.000, ada dadar gulung 1.000, ada es teh 2.000. Nah, jika kamu diberi uang saku 5.000, mana yang akan kamu beli? nasi uduk, es teh, Nasi uduk dan es teh. Pas. Dibuat jajan semuanya. pas, Tidak digunakan untuk menabung. menabung, Nah, ini ada menabung.
Jadi sebagian uang yang kita peroleh ya, kita selipkan untuk menabung agar kebutuhan dan keinginan kita bisa terpenuhi. Setelah mempelajari berbagai macam mata uang, mempelajari macam-macam mata uang, mempelajari bagaimana cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Apa aja tadi macam-macam uang? Ada uang rupiah, uang punyanya negara siapa? Indonesia. Mata uangnya apa? Rupiah. Jepang mata uangnya apa? Jerman mata uangnya apa? Euro. Ada Thailand baht. Baht Thailand. Nah, itu adalah macam-macam nama mata uang berbagai negara. Macam-macam jumlah uang, nilai mata uang. Tadi ada berapa aja? 1.000, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 3.000 ada? Tidak ada. Yang ada berapa? 2.000. Terus 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 75.000 ada tadi? Ada. Terus apa namanya? Macam-macam uang dibedakan menjadi berapa? 2. Apa aja? Uang logam dan uang kertas. Pecahan uang logam ada berapa saja? 4. Nilainya berapa aja? 100, 200, 500, 1.000. Macam-macam uang kertas nilainya berapa? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 10.000, 30.000, 50.000, 75.000, 100.000. Nah, kita sebagai siswa, ketika kita diberi uang saku oleh orang tua, kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan memaksa untuk mendapatkan uang saku banyak hanya untuk membeli keinginan yang belum terpenuhi. Misalnya membeli lepak atau tempat pensil yang mahal. Nah, kalau kita keinginan punya tempat pensil yang mahal, kita harus menabung, menyisihkan uang saku untuk ditabung agar bisa membeli keinginan. Silakan anak-anak untuk menempel keinginan dan kebutuhan yang sudah ditempel tadi di tembok bawah. Dekat rumah, nah peliharaannya wes. Jangan lupa anak-anak untuk minggu yang akan datang, anak-anak silakan membawa gunting kembali, membawa buku gambar dan juga membawa lem, ya. Karena yang akan datang Bu Guru akan memberikan flashcard untuk ditempel di buku gambarnya masing-masing. Karena hari ini pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.